Pernah nggak lo ngerasa kalau HP yang di tangan lo itu sebenarnya adalah remote control buat perasaan lo? Satu komentar nyinyir di TikTok atau satu berita politik yang nggak jelas langsung bisa bikin mood lo berantakan seharian. Secara nggak sadar, kita udah nyerahin kunci kebahagiaan kita ke orang asing, ke algoritma, bahkan ke benda mati. Kita jadi budak eksternal. Kita bebas secara fisik, tapi mental kita dipenjara sama hal-hal yang bahkan gak peduli sama kita. Hari ini kita akan belajar gimana cara ngambil kembali remote control itu dengan cara stoikisme. Kita akan bedah stoikisme bukan cuma sebagai teori, tapi sebagai taktik bertahan hidup biar lo tetap waras, tetap tenang, dan yang paling penting tetap memiliki kendali atas diri lo sendiri. Selamat menyaksikan. Yo, halo sobat urusan, kembali lagi ke channel Opini Santuy, tempat dimana mikir nggak harus ribet. Kita kembali ke segmen Ocean Belajar. Opini jalan, belajar pun nggak ketinggalan. Marcus Aurelius, kaisar terkuat di zamannya, punya konsep namanya The Inner Citadel atau benteng dalam. Dia percaya kalau pikiran manusia itu harus kayak benteng yang gak bisa ditembus oleh serangan luar. Dunia luar boleh kacau, ekonomi boleh berantakan, internet boleh toksik, tapi di dalam pikiran lo harus ada satu ruang hampa yang gak bisa disentuh oleh siapapun kecuali diri lo sendiri. Gimana cara bangun benteng ini? Caranya adalah dengan membedah value versus opini. Kebanyakan hal yang bikin lo stres di sosmed itu adalah opini orang, bukan kenyataan. Saat lo sadar kalau opini orang lain itu cuma bunyi udara yang keluar dari mulut atau ketikan jempol belaka, benteng lo mulai terbangun. Lo gak bakal gampang jebol cuma gara-gara kata-kata, cuma gara-gara omongan di komentar. Anak muda sekarang sering banget kena anxiety karena takut gagal, takut nggak dapat kerja, takut diputusin, takut kelihatan miskin. Kaum stoik punya latihan mental yang ekstrim, namanya premeditatio malorum, memikirkan hal terburuk. Bukannya optimis buta, orang stoik justru bakal nanya, oke, kalau skenario terburuknya kejadian, emangnya kenapa? Kalau gue dipecat, gue masih punya kaki buat jalan, masih punya otak buat mikir, masih punya nyawa buat berjuang. Gue bakal baik-baik aja. Di era digital ini, lu bisa praktekin. Sebelum posting sesuatu, bayangin kalau postingan itu dihujat, apakah lu baik-baik aja? Apakah lu tetap aman? Nah, pas lu udah nyiapin mental buat skenario terburuk, rasa takut itu bakal hilang. Lu gak lagi disandra sama rasa takut akan skenario yang akan terjadi, tapi lu akan menjadi merdeka dan bebas dengan pilihan yang lu lakukan. Ada satu lagi konsep yang bikin kita nyantol sama realitas, yaitu perspektif kosmis. Pernah nggak lu ngerasa masalah lu gede banget sampai mau kiamat? Coba lu lihat bintang di langit atau lihat foto bumi dari luar angkasa. Kita ini cuma titik debu di tengah semesta yang luasnya nggak masuk akal. Masalah lu, entah itu gagal ujian, kalah olimpiade, itu cuma satu titik kecil dalam sejarah manusia yang udah berlangsung selama jutaan tahun. Stoikisme bukan nyuruh lo menjadi nihilistik, tapi buat amor fati, mencintai apapun yang terjadi. Bukan cuma menerima, tapi lu harus mencintai, karena setiap rintangan adalah bahan bakar. Kalau hidup ngasih lu api, jangan cuma nangis karena kepanasan, tapi gunain api itu buat menjadi penerangan dalam jalan lu. Kesimpulannya, stoikisme itu bukan filsafat buat orang lemah yang mau pasrah. Stoikisme itu filsafat buat prajurit mental,
Raja yang sesungguhnya bukan dia yang punya tahta, tapi dia yang gak bisa digoyahkan mentalnya oleh komentar netizen. Dia yang tetap tenang saat HP-nya gak ada sinyal. Dia yang tetap merasa cukup meskipun gak punya barang branded terbaru. Mulai hari ini, setiap kali lo ngerasa emosi lo mulai ditarik-tarik sama hal eksternal, tarik napas dalam dan bilang ke diri lo sendiri, ini gak bisa nyakitin gue kecuali gue yang izinin. Gimana? Mana prinsip stoik yang menurut lo paling susah dipraktekin di zaman sekarang? Tulis curhatan santuy lo di bawah ya. Gue pengen denger gimana cara lo membangun benteng dalam versi lo sendiri. Jangan lupa like kalau lo ngerasa relate, share jika ini bermanfaat, dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di Opini Santuy, tempat dimana mikir gak harus ribet.